Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong yang kami hormati dan yang kami takzimi, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, yakni beliau Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG yang kami hormati dan yang kami takzimi, dosen pembimbing kami, yakni yang pertama Ustaz Ahmad Muzaki MH selaku dosen pembimbing 1 dan Al-Ustaz Ramdan Wagianto MH selaku dosen pembimbing 2. Tak lupa juga kami ucapkan berterima kasih banyak kepada kedua orang tua kami yang telah mensupport kami baik dari segi motivasi dan juga materi. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan seminar proposal tentang jurnal yang telah kami buat dengan judul Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan di Luar Nikah Terhadap Hak Perempuan dan Anak, Perspektif HAM dan Hukum Islam. Selanjutnya, nama saya Ahmad Ubadillah Bayhaqi dari Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah. Bab 1, latar belakang. Apa yang menjadi ide saya untuk meneliti tentang kasus fenomena dispensasi nikah ini. Dispensasi nikah yang terjadi sebab kehamilan di luar nikah sendiri merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin sering terjadi di belahan bumi ini, di berbagai belahan dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Faktor-faktor dari kehamilan di luar nikah ini banyak terjadi dengan berbagai faktor yang cukup signifikan. Yang salah satunya seperti hubungan yang tidak diinginkan, kurangnya pendidikan seks, atau pengaruh sosial budaya. Kehamilan yang terjadi di luar nikah seringkali menghadirkan masalah sosial dan psikologis bagi pasangan yang terlibat, terutama jika keduanya masih muda atau tidak siap untuk menjalin rumah tangga yang sehat. Selanjutnya, kerumusan masalah. Nomor 1, bagaimana konsep dispensasi nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait kasus kehamilan di luar nikah. Dan yang kedua, bagaimana perspektif hukum Islam dan HAM, hak asasi manusia, menilai pemberian dispensasi nikah dalam konteks kehamilan di luar nikah. Jadi, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah di sini, yakni konsep dispensasi nikah sendiri itu bagaimana? Dilihat dari hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, apakah kasus kehamilan di luar nikah ini pantas diberikan dispensasi nikah oleh pengadilan agama atau tidak, dan bagaimana proses hukumnya nanti. Lanjut ke tujuan penelitian, yakni yang pertama menganalisis konsep dispensasi nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait kasus kehamilan di luar nikah. Dan yang kedua, mengkaji perspektif hukum Islam dan HAM atau hak asasi manusia, menilai pemberian dispensasi nikah dalam konteks kehamilan di luar nikah. Selanjutnya masuk ke bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian dispensasi nikah. Yang kedua, faktor dispensasi nikah sebab kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, landasan yang menjadi acuan hakim. Yang keempat, dampak terhadap hak perempuan dan anak. Dan yang kelima, perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Pengertian dispensasi nikah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi sendiri merupakan izin untuk melepaskan diri dari suatu tanggung jawab atau larangan. Jadi dispensasi adalah keringanan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Jadi dispensasi sendiri yakni ada suatu larangan yang apabila kita ingin memasuki ruang lingkup dari larangan tersebut, jadi kita harus memiliki dispensasi terlebih dahulu bagi pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi pernikahan berarti melepaskan batasan-batasan untuk menikah sebagai suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Batasan-batasan di sini, batasan-batasan yang dimaksud dalam pengertian di sini yakni umur. Bahwa dalam kasus yang kami angkat di sini, dispensasi nikah sendiri itu ada keterbatasan umur bagi sang pemohon dalam kasusnya. Yang kedua, faktor dispensasi nikah sebab kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab dispensasi nikah yang hamil di luar nikah? Yang pertama, faktor sosial budaya dan agama. Yang mana kehamilan di luar nikah dianggap aib oleh keluarga dan masyarakat, dan juga cenderung dicap negatif sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak yang terlibat, baik bagi pihak perempuan atau pihak laki-laki. Keluarga pastinya merasakan malu dan tertekan secara sosial sehingga menuntut pasangan anaknya antara laki-laki dan perempuan itu untuk segera melangsungkan pernikahan agar untuk menutupi aib dari hubungan gelap dari anak-anak mereka tersebut. Yang kedua, dari segi pendidikan. Dalam konteks pendidikan sendiri, dispensasi nikah yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah menimbulkan tantangan serius, yang mana di mana zaman-zamannya atau masa-masanya anak untuk belajar dan sekolah malah dijadikan untuk masa-masa percintaan, masa-masa hubungan-hubungan yang belum waktunya, dan akhirnya menimbulkan suatu fenomena seperti kehamilan di luar nikah itu sendiri yang akan mengakibatkan banyaknya resiko yang akan ditanggung oleh siswa-siswa yang mengalami kejadian seperti kasus tersebut. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah peristiwa tidak senonoh seperti tersebut melalui pendidikan seks, pendidikan moral, dan pendidikan agama. Selain itu, sekolah juga perlu memberikan dukungan dan solusi bagi siswa yang menghadapi masalah ini. Jadi, kepada siswa yang sedang mengalami masalah ini, sekolah diharapkan memberikan solusi atau motivasi kepada mereka agar mereka tidak menyerah dalam mencari ilmu, menimba ilmu. Dan pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, melainkan harus dilaksanakan di sekolah dan juga di rumah oleh orang tua dari anak mereka sendiri. Yang nomor 3, landasan yang menjadi acuan hakim. Hakim dalam menetapkan perkara khususnya tentang dispensasi nikah itu dapat mengambil landasan dari berbagai sumber seperti undang-undang perkawinan, peraturan Mahkamah Agung atau Perma, dari nas Al-Quran atau dari hadis atau dari maslahah, sesuai dengan kebutuhan hakim itu sendiri atau sesuai dengan sepengetahuan hakim itu sendiri. Misal keputusan atau putusan yang ditetapkan oleh hakim akan dapat mengadili dari kasus tersebut. Masuk ke yang nomor 4, dampak terhadap hak perempuan dan anak. Dari kasus dispensasi nikah ini sendiri, dampak yang dapat ditimbulkan khususnya terhadap hak-hak perempuan dan anak cukup kompleks. Dilihat dari sisi positif, pernikahan dapat memberikan hak hukum, status sosial, menstabilkan kehidupan perempuan dan anak. Namun di sisi lain, pernikahan yang dipaksakan dapat mempengaruhi kesiapan mental dan emosional serta dapat mengancam hak-hak perempuan atas kebebasan, kesetaraan, juga hak-hak anak atas lingkungan kasih sayang, harmonis, dan pendidikan yang signifikan. Yang selanjutnya, perspektif HAM dan hukum Islam. Bagaimana HAM dan hukum Islam melihat kasus dispensasi nikah ini yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah? Dalam Islam sendiri tidak dijelaskan secara rinci tentang usia pernikahan. Hanya saja ukuran diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan yakni sudah mencapai usia baligh.
yang mana usia balik sendiri untuk laki-laki yakni sudah keluar mani, dan untuk perempuan yakni sudah mengalami haid atau menstruasi. Anak yang lahir diharap memiliki status hukum yang sah, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak pengakuan nasab dari ayahnya. Ini sejalan dengan prinsip maqasidus syariah yang menekankan perlindungan terhadap keturunan meski status anak tersebut berawal dari hubungan gelap dari kedua orang tuanya. Dia tetap berhak dilindungi dari diskriminasi dan stigma sosial. Lanjut. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini difokuskan pada dampak dispensasi nikah sebab kehamilan di luar nikah terhadap hak-hak perempuan dan anak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa hasil penelitian dari orang lain kepada putusan hakim, undang-undang, dan beberapa kitab fikih. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kami juga menyelipkan sekelumit hasil dari wawancara yang kami lakukan terhadap orang yang profesional dalam bidangnya, yakni salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Kraksan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.